Mengapa kasus perundungan terus berulang kali terjadi di lingkungan pendidikan di Indonesia? Cukupkah para pelaku saja yang bertanggung jawab? Lalu bagaimana bentuk tanggung jawab dari pihak sekolah atau pihak yang menaungi sekolah tersebut? Saat ini saya sudah bersama dengan Kombes Pol Dr. Helmi Kwartakusuma Putra Rauf selaku Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Bapak, terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama kami mengenai kasus bullying Bapak yang terjadi di lingkungan pendidikan Indonesia ini sudah cukup mengkhawatirkan begitu. Baru-baru saja terjadi kasus di Undip Bapak, isu bullying yang hingga menimbulkan korban jiwa dan juga di Binus Simpruk. Saat ini update seperti apa Pak? Berkaitan dengan apa yang ditanyakan tadi ya, kasus Undip dan Binus berkaitan dengan kasus bully. Direktorat Tindak Pidana Umum berkaitan dengan kasus bully di satu universitas ya, itu melaksanakan tugas seperti biasa. Ada peristiwa pidana di mana kemudian ada yang melakukan ya, dan ada yang menjadi korban. Nah itu, jadi kami melihat dari peristiwa yang normal-normal saja. Terjadi peristiwa pidana, ada pelaku dan ada korban. Terhadap peristiwa tersebut, penyidik bekerja seperti biasa, mengumpulkan alat bukti untuk kemudian membuktikan ada tidak kekerasan yang terjadi ya, dari peristiwa tersebut. Ternyata sampai dengan saat ini ada ya peristiwa tersebut dan alat bukti juga ditemukan. Ya, untuk kasus yang di Binus itu. Ternyata ada. Nah, sehingga penyidik berusaha untuk mengumpulkan alat bukti, melengkapi berkas perkara, kemudian meneruskan ke kejaksaan. Dari teman-teman kejaksaan juga kemudian memberikan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Bahwa penyidik melihat itu hal yang biasa, itu proses pidana yang biasa. Terjadinya seperti apa, ada pelaku, ada korban, ada alat bukti di situ. Sehingga dilakukanlah penyidikan, dan penyidikan itu hasilnya bahwa terjadi peristiwa pidana. Berkasnya kirim ke kejaksaan, kemudian teman-teman kejaksaan memberikan petunjuk untuk melengkapi. Oke, lalu bagaimana hukuman pidana yang diberatkan kepada pelaku begitu? Karena kan dari berbagai jenjang begitu Pak, dari sekolah SMP lalu hingga ke universitas. Apakah ada perbedaan hukuman pidana dari usia? Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, ya kan, ada leg spesialis yang mengatur, termasuk peradilannya. Ya. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang pidana yang berkaitan dengan anak, termasuk peradilan anaknya. Jadi masing-masing memang ada perbedaan. Ya. Karena peristiwa ini dilakukan oleh anak di bawah umur, ya, maka kita harus melihat penghukuman apa sih yang paling tepat untuk anak ini. Nah, sehingga untuk pasal yang gunakan itu mengacu pada perbuatan tindak pidana di KUHP. Tetapi kemudian proses penghukumannya yaitu melihat kelayakan dan kepatutan buat anak ini oleh peradilan anaknya. Kita tidak bisa memberikan gambaran bahwa tepatnya hukumannya seperti apa. Yang paling punya pertimbangan tepat itu adalah nanti majelis yang kemudian memproses perkara tersebut di peradilan anak. Apakah kemudian dia itu hukumannya dikembalikan ke orang tua ya, ataupun ada pemindahan yang lain, itu ranahnya peradilan anak. Tetapi tugas penyidik sudah melakukan proses sebagaimana diatur di hukum acara dengan kemudian mempedomani apa sih yang paling layak dan paling patut dijadikan ancaman perbuatan ini untuk ditindaklanjuti di peradilan anak. Oke, biasa berapa lama tuh Pak rentang hukuman pidananya Pak? Kalau dari kasus yang mungkin kira-kira saja gitu Pak, dari minimal dan maksimal itu berapa lama? Terutama yang masih di bawah umur ya Pak? Jadi bully sendiri ini itu tidak ada di bahasa hukum, di hukum pidana nggak ada. Barang siapa membuli, ya kan? Barang siapa membuli, barang siapa merundung, ya kan? No, baik sengaja maupun tidak ada. Yang ada itu barang siapa melakukan kekerasan. Bully ini fenomena bahasa saja. Tapi bahasa hukumnya ya melakukan kekerasan. Melakukan kekerasan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Kalau kekerasan dia itu tidak mengakibatkan luka fisik, ya,
kekerasan ringan, atau pidana ringan, ancamannya di bawah 5 tahun sebenarnya, ya, di bawah 5 tahun. Nah, apalagi kemudian berkaitan dengan anak ini, peradilan anak ada sendiri, biasanya itu orang tua yang lebih harus berperan. Tapi kalau ancaman dalam hukum pidana itu, ya, penganiayaan ringan itu di bawah 5 tahun lah dia. Pak, lalu bagaimana dengan korban, Pak? Bagaimana bentuk pembinaan kepada korban dan pemulihan mental korban? Seperti apa kolaborasi upaya kolektif yang dilakukan oleh kepolisian dengan mungkin lintas instansi begitu? Biasanya ya dari pihak Polri itu menggandeng KPAI, ya, kemudian dinas sosial, ya, kemudian bagian kesehatan itu untuk bagaimana membangun trauma healing, ya, bagaimana kemudian mentreatment dia bisa cepat recovery-nya. Makanya kita banyak itu melakukan trauma healing bukan cuma pada kasus-kasus bencana, ya, tapi kasus-kasus yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini juga dilakukan tuh. Jadi kolaborasi kita dengan Komisi Perlindungan Anak, kemudian dinas sosial, ya, kemudian dengan kesehatan, bagaimana kemudian melakukan kegiatan yang agar supaya anak-anak cepat recovery lah. Pak Helmi, dari tadi kita berbicara mengenai pelaku begitu ya, tanggung jawab dari sisi pelaku. Tapi kita akan bahas sedikit lebih detail, Pak, mengenai tanggung jawab dari pihak sekolah dan yang menaungi sekolah tersebut, Pak. Seperti apa, Pak, hukuman pidananya terhadap mereka? Apakah hanya sanksi saja begitu atau ada hukuman pidana juga, Pak, yang dijeratkan kepada sekolah, lembaga sekolah tersebut? Kalau di hukum pidana itu ada pasal 55, 56, ya. Ada turut serta, membantu melakukan. Nah, tetapi dalam konteks sekolah ini, ya, kita belum bisa membuktikan bahwa ada nggak sih kemudian sekolah yang memang sengaja membantu, ya kan? Sekolah yang memang kemudian turut serta melakukan. Kan tidak ada. Memang belum ada pidana yang kemudian di hukum pidana itu kemudian mempidanakan sekolah, itu tidak ada. Tapi kalau kemudian sistem dari sekolah itu yang membuat potensi kekerasan oleh murid-muridnya itu potensi terjadi, ya. Contoh mungkin satu, bahwa fungsi pengawasan terhadap murid sama sekali nggak ada tuh dipasangin CCTV atau. Kemudian yang kedua, terhadap kasus yang mungkin pernah terjadi itu dibiarkan saja. Mungkin hal-hal itu yang bisa menjadi, pihak sekolah tidak tindakan apa-apa, ya. Hal itu yang bisa menjadi pintu masuk dari kita untuk kemudian membuat satu kesimpulan bahwa sekolah ini tidak layak dan tidak patut untuk diteruskan tuh. Silakan kementerian terkait yang mengambil langkah. Nggak bisa. Meskipun sudah ada barang bukti berupa CCTV begitu, ya? Nggak, kalau begini, maksudnya begini, ya. Kalau seumpamanya bahwa fungsi pengawasan dari sekolah itu nggak ada, ya kan tuh. Jadi memang berarti sekolah itu tidak peduli, ya kan. Nah, kalau sekolah itu tidak peduli, ya kita bisa kemudian memberikan masukan kepada kementerian yang berkaitan dengan sekolah itu bahwa sekolah ini tidak layak untuk dibuka karena tidak ada kepedulian sama sekali berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di sekolah itu. Tapi polisi sendiri untuk kemudian mengambil tindakan terhadap sekolah itu tidak bisa. Nggak ada aturannya. Polisi tidak berhak menutup sekolah itu. Semua orang tua di seluruh Indonesia, saya punya anak 7. Saya berusaha untuk mendidik anak-anak saya menjadi anak-anak yang santun kepada teman-temannya, santun kepada orang tuanya, santun kepada gurunya. Alhamdulillah sampai dengan saat ini, saya berhasil mendidik anak-anak saya dengan baik. Terima kasih Pak Helmi atas waktunya Bapak. Sehat selalu. Ya. Demikian Polisi Menjawab edisi kali ini. Polisi Menjawab hadir untuk menuntaskan pengetahuan publik akan berbagai informasi terkini, membuka kebenaran dan akurasi sebuah informasi. Saya Menteri Tanzil, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam presisi.